Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua kembali lagi bersama dengan kami di program podcast Kampus Hijau. Ya. Betul ya Pak Akid ya? Yang karena sudah ini lama gak upload. ya betul sekali. Betul. Banyak pemirsa yang tanya, ini kapan podcast? Ternyata lah memang podcast ini disetting untuk 1 bulan 1 kali. Enggak apa ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya atau mau usul atau sebagainya bisa di kolom komentar nanti ya, di kolom komentar YouTube atau media sosial yang ada di Jayakusumo. Oke. Pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa, legenda dari Jayakusumo. Iya. Ini kita mendatangkan alumni, Kak. Kali ini kita berbicara dengan para alumni dan ini ada salah satu alumni yang cukup legend. Perintis. Perintis. Ya. Oke, kita sambut sama-sama ada Kak Ainul Yakin. Berikan tepuk tangan dong. Selamat sore. Ini sore apa siang ya, wis? Sore. Oke. Mendung tipis. Ya. Selamat siang menjelang sore, selamat pagi, selamat malam. Kak Ainul Yakin ini sama saja. Nanti penonton yang tanya itu kan yang nonton itu kan ada yang malam, ada yang siang, wis kita ucapkan selamat terus pokoknya. Kadang batu subuh nonton. Ya, betul sekali. Gimana kabarnya Kak Ainul Yakin? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Baik-baik saja. Gak usah grogi, anggap saja ngobrol biasa aja. Ya, santai aja, kita jagong. Masih belum terbiasa. Calon public figure ya harus biasa. Iya, betul sekali, harus gitu Pak Ainul Yakin. Ini kesibukan apa? Ini kesibukan setelah lulus ini. Kesibukan setelah lulus saat ini ya kuliah. Kuliah ya. Oke, lanjut kuliah. Di samping itu ya masih di pondok juga. Masih di pondok ya ini ya. Pondok juga. Saya betah mondok ya. Ini kira-kira mau target sampai 10 tahun kayaknya mondoknya. Betul Kak? Nyanyi Kang Zaki ya? Kalau gitu 10 tahun ya kebanyakan lah. Ya. Kang Zaki 12 tahun loh. Legend juga itu ya. Legend. Nanti kita undang Kang Zaki aja. Oke, boleh nanti. Nanti tim kreatif kalau ACC kita undang Kak Zaki. Ya, Pak Zaki juga. Ini bagaimana? Itu rasanya setelah lulus. Kira-kira ada kabar baik, perubahan yang signifikan kah atau ada perubahan yang mungkin ya monggo kira-kira bagaimana rasanya setelah lulus ini Kak? Yang pertama setelah lulus saya rasanya menyesal. Kok iso menyesal karena telah lulus? Iya, karena telah lulus, karena saya ingin sekolah lagi. Karena setelah lulus kesibukan malah semakin bertambah. Oh gitu. Bukannya orang sibuk malah enak ya? Apa masih kangen dengan Jayakusumo? Kalau kangennya kegiatannya masih kangen. Contohnya sama apa? Pembelajarannya masih kangen. Contohnya pada saat jam tahfidz. Oh, jam tahfidz ya. Oh ya Pak Akid, ini Mas Ainul ini dulu pada saat sekolah ini dia ikut dalam program tahfidz. Oh ya. Angkatan pertama. Makanya saya bilang perintis. Iya. Perintis program tahfidz di Jayakusumo. Dan berhasil mencapai target yang ditentukan oleh sekolah. Bahkan sebelum waktunya sudah mencapai target. Targetnya kan berapa itu dulu? Tahfidz 1 tahun 5 juz. 1 tahun 5 juz. 5 juz berarti sampai kelas 3 SMA ya. Ya. 30 juz. 3 SMA berarti 30 juz. Lah ini sebelum lulus sudah selesai ini malah. Itu dulu khatam 30 juznya pasti 6 tahun tadi ya? Iya 6 tahun. Pas 6 tahun atau kurang? 5 tahun setengah. 5 tahun setengah hitungannya ya Kak ya. Tepuk tangan. Ini luar biasa ini lah. Program baru di Jayakusumo dan ini angkatan pertamanya dan berhasil mencetak walaupun baru 1 nggak apa-apa, nanti yang lain juga bisa menyusul. Insya Allah mudah-mudahan amin gitu ya. Gini Kak Yakin, pastinya ini kan berhasil melampaui target, apalagi malah sebelum target malah sudah selesai dulu. Ini pasti ada trik dan tipnya tersendiri, pasti ya Kak ya. Pasti Kak Yakin memiliki trik sendiri untuk oh ya ini saya harus selesai dengan
target sekian sekian dan sekian. Kira-kira apa triknya? Nah, sebelum trik saya mau cerita dulu ya. Cerita Pak. boleh lah ini Boleh, malah ya. bagus. Ya, Boleh ya. nggak apa-apa. Lost lagi nih. Dulu itu saya masuk tahfidz itu nggak ada niatan. Nggak ada niatan sama sekali. Saya tahu kalau di sini ada program tahfidz. Tapi sebelumnya saya sudah ditawari sama keluarga mau masuk tahfidz atau enggak gitu. Saya jawabnya enggak, nanti supaya saya pusing. Sudah sekolah mikir tambah tahfidz mikir lagi, apalagi hafalan. Nah, itu kan jadi pusing. Jadi saya nggak ada niatan sama sekali. Nah, terus di sini itu ada tes-tesan baca Al-Qur'an. Nah, saya nggak tahu kalau itu tes masuk tahfidz. Nah, gitu. Nah, saya ya manut. Ikut tes, dapat nilainya malah A. Terus disuruh pindah ke kelas atas. Nah, saya nggak tahu kelas atas itu yang gimana. Nah, ya saya ya manut. Nah, setelah masuk ternyata kok malah masuk tahfidz lah. Ya udahlah, udah terlanjur ya dijalani aja lah. Gitu. Ini kejebak ke hal yang baik. Jadi saya saat masih MTS itu ya hafalannya ya masih gitu-gitu aja, nggak ada serius-seriusnya enggak gitu. Hafalannya cool ya. Masih belum dapat metode dan trik untuk hafalan yang bagus, yang benar ini gimana gitu kan masih belum bisa. Ya masih hafal aja gitu. Tapi setelah masuk ke kelas tahfidz dikasih tipsnya sama bapak ibu guru atau gimana? Dikasih tips, tapi saya nggak memakai. Cuma sebagian karena saya itu orangnya kan bosenan sama satu metode ya. Nah, gitu. Jadi saya ya ganti-ganti metode. Pengen hal baru lah Pak ini. Oke. Kira-kira mulai sejak kapan Kak memiliki metode tersendiri terus akhirnya mulai serius dengan tahfidznya? Kalau saya serius itu mulai kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA malah ya? SMA baru serius ya? SMA baru serius, MTS masih belum. Saya MTS itu kan terakhir tes-tesan itu sampai juz 7. Padahal saya setoran itu sudah sampai juz 12. 12. Oh iya. Nah, mulai SMA mulai serius. SMA mulai serius. Triknya kira-kira apa? Lah ini baru masuk ke triknya. Tadi kan ceritanya, sekarang triknya coba sedikit di-sharingkan, mudah-mudahan teman-teman kalau yang mau pakai ini kan. Pastinya kan setiap orang punya metode masing-masing. Tapi kalau mau mengikuti jejak dari Kak Yakin ya nggak apa-apa kan, silakan kan gitu. Kalau saya metodenya menghafal dari satu kalimat. Kebanyakan kan satu halaman dibaca 5 kali, 10 kali baru dihafal supaya lancar. Kalau saya enggak, saya enaknya itu satu kalimat dihafalkan, terus tambah satu kalimat lagi sampai satu ayat, nanti diulang lagi dari awal, lanjut lagi sampai ke ayat seterusnya. Kalau saya begitu. Enggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan kayak tadi itu ya, nanti dibaca berulang-ulang sampai hafal gitu. Tapi efektif ya? Kalau saya efektif. Kalau saya mengulang-ulang sampai 5 kali, 10 kali menguras waktu. Malah gak bisa-bisa ya. Tapi menurut Kak Yakin ini lebih cepat kayak gitu malah ya. Berhenti ya, per ayat ya, atau bagaimana? Tergantung orangnya sih. Oh gitu ya malah ya. Pernah nggak metode ini sampean sharing-sharing ke teman-teman yang lain? Pernah. Dipakai? Kalau itu saya belum tahu. Kalau dipakai tapi nggak betah atau gimana? Gak sabar. Memang ini perlu kesabaran bener ya. Per ayat itu benar menghafalnya. Harus ada namanya apa? Disiplin juga. Disiplin waktunya disiplin. Nah terus mengatur waktunya Kak. Ini kan Kak Yakin juga aktif di organisasi kayak ya. Ya OSIS, Pramuka kayaknya kan aktif juga. Nah ini harus menghafal. Terus harus di pondok juga ada kegiatan, sekolah, terus juga ada kegiatan organisasi. Kira-kira manajemen waktu yang bagus bagaimana? Kalau saya sih simple. Selama tidak ada kegiatan, saya menghafal dan murojaah. Oh gitu ya. Gitu aja. Kirain kita tidur. Ya. Kalau kita kan kalau nggak ada kegiatan kan mending tidur kan gitu. Tapi kalau Kak Yakin nggak, kalau nggak ada kegiatan menghafal. Menambah hafal terus ya. Oh gitu. Bagus, keren ini malah. Kira-kira sebenarnya Kak Yakin, ini kalau boleh diceritakan juga ya. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya target yang sebenarnya Kak Yakin targetkan? Apa ya itu kita mengalir aja sampai akhirnya kok bisa selesai dalam waktu 5,5 tahun itu apa juga ada targetnya atau bagaimana itu? Kayaknya nggak ada sih. Mengalir ya sebenarnya ya Kak Yakin? Nggak ada. Saya kan
masuk tahfidz kan ya karena itu nggak ada niatan tapi sudah terlanjur ya udahlah ngikut saja gitu. Terus yang saya jadikan motivasi setelah saya serius itu kan gini, saya kan sudah tidak bisa apa-apa dari segi bidang kan saya kurang ya, seenggaknya kan saya punya satu yang menonjol gitu ya. Ya sudahlah, saya Al-Qur'an itu aja lah. Oh gitu ya, berarti itu tertanam mulai SMA pedomannya gitu ya kan? Oke. Mencari nilai plus dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Bagus itu malah. Orang tua bagaimana tanggapannya orang tua setelah kamu akhirnya memilih program tahfidz? Support penuh kah atau pernahkah melarang atau mengatur dan sebagainya? Atau emang orang tuanya yang mengarahkan ke orang tua dulu mengarahkan tapi itu saya nggak mau. Tapi kaget setelah saya kok ujung-ujung kok malah masuk tahfidz gitu. Ya sudah, orang tua mensupport saya. Mensupport banget ya Pak ya? Banget, apalagi kalau sudah di titik-titik terakhir gitu. Wah, supportnya luar biasa. Luar biasa. Tapi bangga ya dengan orang tua ya? Bangga sekali. Bangga sekali. Ini teman-teman semua, Kak Inul yakin ini salah satu anak dari guru yang ada di Jaya Kusuma juga. Guru legend juga. Yang sering mengisi konten kita. Ya mungkin teman-teman nggak asing lah dengan Bu Nurbati. Sama Pak Khotibul Umam. Nah, Pak Khotibul Umam sekarang mungkin sudah pindah tugas. Udah tugas tapi nggak apa-apa. Tapi jasanya juga kalau ekstra juga masih di sini Pak Khotibul Umam. Masih ya Kak ya. Ekstra Kiroah sama Dinia. Berarti supportnya luar biasa ya orang tua ya. Wah, luar biasa. Kira-kira kalau disuruh memberikan satu kata atau dua kata, apa satu kata dua kata yang kamu ingin ucapkan kepada orang tua? Wes banyak kata nggak apa-apa lah. Apa yang kira-kira yang mau ingin? Ya, yang pertama tentunya ya terima kasih karena sudah mensupport saya sampai wah nggak ada tandingannya ini. Bangganya luar biasa. Dan yang kedua ya minta maaf karena dulu saat lulus MTS masih belum bisa serius dan masih belum bisa menjadi kebanggaan orang tua, masih banyak kurangnya lah. Tapi ini kayak terbayarkan ya Kak? Terbayarkan tapi masih kurang menurut saya. Masih kurang. Nah, ini ada yang menarik. Ketika Kak Ainul kelas berapa berarti COVID itu? Kelas 2 MTS. Itu kan ada COVID. Terus otomatis yang tahfidz ini kan nggak bisa setoran ke ustadznya. Itu gimana dulu waktu pas COVID itu? Metodenya gimana? Terus cara Anda menyikapi atau bagaimana? Memotivasi diri Anda? Saat COVID itu saya benar-benar keteteran ya Kak. Benar-benar keteteran, nggak ada pendamping, ya cuma orang tua ya juga sibuk Kak. Gitu. Jadi saya ya kan setorannya kan online. Jadi saya tetap setoran. Itu saya menghafal itu masih sulit, masih belum terbiasa sekali. Ya saya cobalah minimal satu hari bisa dapat satu halaman sudah cukup gitu. Ya sudah, saya ya menghafal sama setoran. Setelah itu saya murojaah. Murojaah dulu itu berapa ya, minimal satu hari 3 juz mungkin. Murojaah 3 juz. Iya. Banyak banget. Kalau kamu satu lampir aja sudah menggeh-menggeh ya Kak. Jus ama pusing. Itu pas COVID apa? Cara penilaiannya gimana? Itu audio dikirim ke grup. Oh, yang dulu itu kan disuruh video. Kok video call berarti ya Kak? Enggak, rekam video langsung. Video langsung direkam terus dikirim di grup. Kalau suara ya boleh tapi lebih disarankan video. Takutnya kan nyontek. Bahkan video sendiri itu bisa nyontek. Iya. Oh iya sih. Sebenarnya lebih efektif itu kalau video call malah kayak ya. Iya. Tahu gerak-geriknya kira-kira. Oh, kamu buka ukuran ya, yakin ya? Nah, itu nama tahu mungkin ya. Ya akhirnya kan dia bisa melampaui masalah-masalah yang ada. COVID itu kan juga sangat mengganggu sekali dulu. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun belajar di rumah. Apalagi anak tahfidz ini ekstra ini. Kalau orang tua nggak kontrol, saya yakin bahaya. Makanya orang tuanya harus support banget ini. Nah ini Kak yakin. Setelah lulus, ini sekarang kuliah. Sebenarnya ada apa lagi target yang ingin dicapai? Target saat kuliah untuk saat ini kan ya ini sama seperti tahfidz. Saya belum ada niatan untuk kuliah. sama. Ini dipaksa atau disuruh atau gimana? Ya disuruh ya? Orang tua untuk lanjut kuliah. Sebenarnya saya masih ingin mondok Serasan. Sama tapi ngopeni Quran ya? Iya gitu. Kan masih belum matang kalau saya.
Jadi disuruh untuk kuliah saya ya alah manut, daripada saya nggak ada aktivitas di rumah nganggur, ya udahlah lanjut kuliah. Nah, sampai saat ini masih belum bisa menikmati kuliah. Nah, kalau nanti kan Tafid dulu kan juga begitu. Iya. Belum bisa menikmati. Apa yang belum bisa dinikmati dari kuliah? Yang pertama dari tugas-tugasnya. Ekstra tambahan ya Kak bahasanya. Tambahan, menguras waktu. Tadi dia bilang kesibukannya bertambah. Kesibukannya bertambah. Oh iya. Tapi kalau disuruh mungkin ya, ini ada penawaran. Mondok sama kuliah seperti ini atau mondok dulu baru kuliah nanti? Oh, kalau saat ini saya ingin mondok lagi. Mondok dulu. Kan saya kan sudah Quran. Seharusnya saya itu kitab dulu baru kuliah. Nah, saya kebalik. Jadi rencana habis kuliah insya Allah ingin belajar kitab. Tapi nggak tahu nanti masih bisa apa enggak. Ya, gitu. Ya kita doakan tetap bisa kalau nggak ke bapak umur lah. Nah. Soalnya usia sampai 25 tahun tuh udah rawan. Boleh kalau kamu misal mau menikah setelah kuliah juga nggak apa-apa. Nanti belajarnya sambil jalan. Saya yakin bisa. Aslinya kuliah setelah wis tua nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Ya silahkan lah. Dinikmati lah, coba dinikmati kehidupannya. Nanti juga terbiasa. Ya. Oke. Ini agak mepet ke akhir-akhir. Pesan apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan, entah kepada guru, entah kepada siswa, entah kepada siapapun, termasuk adik-adik kelas yang adik-adik utamanya ya. Saya punya pesan untuk teman-teman dan adik-adik. Jadi kalau menghafal itu jangan cuma menghafal saja. Jadi kan tahfidz itu kan harusnya kan menghafal, setoran dan juga murojaah. Jadi kan kebanyakan menghafal tapi tidak murojaah. Dan kebanyakan juga yang malas membuat hafalan itu murojaah tapi tidak setoran. Nah, kalau saya mengibaratkan itu gimana ya? Menghafal atau setoran itu kan cinta. Oh, oke. Tapi kalau murojaah itu saya ibaratkan setia. Cinta tanpa didasari setia kan tidak akan berjalan. Nah, gitu. Tepuk tangan. Jadi kalau menghafal saja tidak ada murojaah kan ya gimana kan tidak berjalan. Ibaratnya cinta kalau tidak setia kan tidak bisa dijaga. Betul. Seseorang jika jatuh cinta tapi tidak setia ya diambil orang. Ya, betul sekali. Tidak bisa memiliki. Terus untuk Bapak Ibu guru? Pesan untuk Bapak Ibu guru. Pesan untuk Bapak Ibu guru terutama pada Ustadz guru tahfidz. Nah, saya berterima kasih sekali atas bimbingannya, metode dan juga arahan-arahan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Pengen nangis berapa? Wah, saya pengen nangis dulu saya saat doa khataman itu. Pengen nangis. Tapi nggak bisa. Kayak ini kategori yang sulit nangis atau gampang nangis? Saya kalau sendirian gampang nangis. Rame-rame ini gimana ya? Kalau rame-rame ini kalau mungkin nggak ada orang mungkin sudah geru-geru di sini kayak yakin. Berarti ini nanti ikut khataman Recep ini ya? Insya Allah ikut. Pas jadi pondok. Bagus ya, saya doakan ya kita sebagai guru ya kan. Kita kan juga bisa mendoakan mudah-mudahan kayak yakin juga mendapatkan kesuksesan yang luar biasa nanti. Amin. Ini terakhir. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan titipan ini. Dari adik-adik kelas. Ini Pak Akid yang bisa menyampaikan. Moga Pak Akid menyampaikan Pak Akid. Moga boleh. Nah, ini tadi ada adik kelas. Siapa Mas podcastnya bintang tamunya? Kak Inul. Kak Yakin. Dia nitip pertanyaan. Gimana tipe cewek Kak Inul? Pertanyaannya langsung cewek. Terus kriterianya gimana? Ini jangan-jangan mungkin ini fan ini Kak Inul yang fan tersembunyi. dari MTS. Oh iya kan. Fan tersembunyi nih Kak. Atau sudah punya sekarang? Kalau kriteria cewek saya masih belum bisa punya gambaran. Belum punya gambaran. Masih abu-abu ya. Masih abu-abu, belum jenang biru. Masih abu-abu. Kalau kriteria yang masih belum ada. Pastilah, pasti sedikit pasti ada lah. Mungkin yang kayak ibu lah, bagaimana lah, terserah lah. Sing modelane ngamukan, apa sing modelane gemati. Monggo. Kalau saya suka yang cerewet kayaknya. Malah lebih suka ya. Suka yang cerewet,
manja juga, tapi jangan terlalu. Kalau terlalu saya repot. Iya betul kan. Cerewet tugasnya karena Kak Enul ini kan tipikalnya agak sedikit pendiam kan. Nah ini kalau gak dicereweti bahaya ini. Kan pas kalau cerewet nanti dibaca ke Al-Fatihah mari. Ya. Jadi kan saya kan orangnya kan bosenan. Jadi kalau cerewet kan jadi ada yang ngajak ngomong. Ya gitu. Ada banyak topik gitu ya. Jadi kan kalau saya melenceng dari apa? Koridor. Kalau saya ada yang melenceng kan bisa diingatkan ya, gitu kan bisa. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan kriterianya sesuai dengan. Buat yang tanya terjawab ya. Ya. Ya dijawab ini sama Kak Enul. Nanti dengarkan. Ini fans gelapmu mungkin Kak. Tapi yang cerewet ya jangan yang terlalu cerewet. Oh gitu ya. Kalau yang di biasa-biasa. Kalau di keluarga itu yang cerewet adik, ibu atau bapak? Oh ganti-ganti. Kalau menurut saya ganti-ganti. Iya. Tapi yang sering adik sih. Yang sering adik malah ya. Tapi Nida, kakak muda. Tapi itu wujud rasa sayang atau bagaimana kira-kira? Kalau kamu mikirnya itu, cerewetnya itu. Saya suka kalau adik lagi cerewet. Soalnya kan kelihatan lucu gitu. Rumah-rumah jadi rame. Kalau adik nggak ada itu rumah rasanya sepi. Oh gitu ya Kak. Ibu kerja, bapak kerja, adik nggak ada. Nah di rumah nangis ya Kak. Kesepian. Gitu. Dia mungkin push rank Kak. Oh sekarang sudah tidak bisa push rank. Alhamdulillah. Oke gitu Kak Yakin. Mungkin untuk podcast hari ini ada mungkin pertanyaan-pertanyaan mungkin ya ada pertanyaan jebakan tadi ya satu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, tapi sudah dewasa ya kan, pastinya juga nggak apa-apa. Arah mikirnya juga nantinya ke sana. Biar fansnya terpuas. Nah betul sekali. Oke gitu teman-teman semua, kita di akhir kegiatan podcast pada siang malam hari ini. Kalau ada usul, bintang tamu selanjutnya. Soalnya bintang tamunya sulit. Ya ini. Sulit monggo. dihubungi. Silahkan untuk komen-komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan undang bintang tamunya. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke kita akhiri bersama-sama podcast pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Kak Yakin ya. Oke terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.